Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre komedi crime berjudul Logan Lucky yang rilis pada tahun 2017. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jimmy Logan yang sedang memperbaiki mobil di halaman rumahnya, ditemani oleh anak perempuannya yang bernama Sadie Logan. Logan kini bekerja sebagai kontraktor bawah tanah di sebuah stadion balap mobil. Selesai bekerja, Logan tiba-tiba dipanggil oleh atasannya, yang mengabari bahwa mereka terpaksa harus memecatnya. Alasan pemecatan Logan yaitu karena masalah pada kakinya yang cacat, dan hal tersebut menjadi isu bagi petinggi di perusahaan kontraktornya tersebut. Jimmy pun hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut, kemudian pergi dari sana. Jimmy lalu mengunjungi rumah mantan istrinya untuk menjemput Sadie. Istrinya tersebut diketahui ternyata sudah menikah lagi dengan pria lain dan mempunyai anak-anak lain juga. Ketika Jimmy hendak mengajak Sadie keluar, ternyata suami barunya sudah berencana mengajak anak-anaknya untuk pergi menonton di bioskop, sehingga Logan pun terpaksa mengalah dan pergi ke bar untuk menemui saudaranya yang bernama Clyde. Clyde dulunya merupakan mantan tentara yang berperang di Irak, namun sayangnya, ia harus kehilangan salah satu tangannya ketika berperang dulu dan kini hanya bekerja sebagai seorang bartender. Ketika selesai berbincang, muncul sekelompok pembalap mobil yang datang untuk memesan minuman. Saat hendak memesan minuman, salah satu dari orang tersebut malah menghina Clyde yang memakai tangan palsu. Namun Clyde langsung menunjukkan kemampuan meracik minuman hanya menggunakan satu tangannya, yang membuat mereka kaget dengan pertunjukan tersebut. Tak lama setelah itu, Jimmy yang baru saja kembali dari toilet tampak tidak terima dengan orang yang menghina Clyde. Jimmy pun berpura-pura meminta foto dan langsung menghantam orang tersebut. Tak tinggal diam, Clyde juga langsung keluar sambil mengambil sebotol alkohol, lalu melemparkannya ke salah satu mobil mewah mereka hingga terbakar. Keesokan paginya, Clyde yang baru saja bangun melihat ada sebuah list milik Jimmy yang isinya tentang aturan untuk merampok bank. Jimmy lalu menjelaskan kepada Clyde bahwa ia berencana untuk merampok uang penjualan tiket di salah satu acara mobil terbesar yang akan diadakan sebentar lagi. Jimmy pun mengatakan bahwa ia akan merampok melalui proyek bawah tanah tempat ia bekerja dulu. Sebelum ia dipecat, Jimmy sempat mengetahui bahwa ada sebuah jalur pipa yang dipakai untuk menyalurkan uang-uang hasil penjualan ke sebuah lemari besi di dalam sana. Untuk menjalankan rencana tersebut, mereka membutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian untuk meledakkan lemari besi, dan orang tersebut tak lain tak bukan adalah seorang narapidana bernama Joe Bank. Awalnya Joe sempat menolak tawaran dari Jimmy karena masa hukumannya juga tinggal 5 bulan lagi. Jimmy lalu mengatakan kepada Joe bahwa uang simpanannya ternyata sudah dibawa pergi pacar adiknya. Jimmy kemudian meyakinkan Joe bahwa ia sudah memikirkan cara bagaimana mereka akan mengeluarkannya dari penjara, lalu mengembalikannya lagi setelah perampokan selesai. Karena Joe juga membutuhkan uang ketika ia keluar dari penjara nanti, ia pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut, namun dengan syarat 2 adiknya harus diikut sertakan. Mereka pun langsung pergi menemui kedua adik Joe bernama Fish dan Sam, yang saat itu sedang bermain di pasar minggu. Jimmy dan Clyde lalu berusaha meyakinkan mereka untuk ikut dalam aksi perampokan ini. Setelah Fish dan Sam cukup yakin dengan rencana tersebut, mereka pun pergi ke penjara untuk menemui Joe. Joe lalu menyuruh mereka untuk mengambil perlengkapannya di hutan terlebih dahulu. Sedangkan Clyde dengan sengaja menabrakkan mobilnya di sebuah toko, agar ia bisa dipenjara guna membantu membebaskan Joe. Karena Clyde dulunya adalah mantan tentara, hakim pun meringankan hukumannya dengan memberikan kurungan selama 90 hari saja. Kemudian, adiknya Jimmy bernama Melly diberikan tugas untuk mencatat ukuran mobil penjara yang akan digunakan Joe dan Clyde untuk kabur nanti. Melly diketahui juga mempunyai hobi mengecat kecoa, dan hal tersebut juga akan mereka gunakan untuk perampokan nanti. Ketika Jimmy hendak kembali setelah mengambil barang-barang di tempat kerjanya dulu, ia mendapati kabar bahwa konstruksinya akan segera ditutup karena pengerjaannya ternyata selesai lebih cepat dari perkiraannya. Jimmy langsung menelepon Clyde di penjara
dan mengabarinya bahwa mereka harus melakukan perampokan tersebut seminggu lebih cepat. Mereka pun langsung menjalankan rencana awal, yaitu dengan mengirimkan sebuah kue ulang tahun kepada salah satu pegawai bank yang memiliki akses ke ruangan brankas. Pegawai tersebut lalu mengundang rekan-rekannya untuk makan bersama di dalam brankas. Namun tak lama setelah itu, ia mendapati kabar bahwa mobilnya tiba-tiba ditabrak oleh orang tak dikenal. Dan saat kembali ke kantornya, tampak ruangan brankasnya sudah tertutup. Malam harinya, Fish dan Sam pergi ke lokasi konstruksi untuk memasukkan beberapa kecoak ke salah satu lubang yang mengarah ke arah brankas. Pagi harinya, saat pegawai bank tersebut sampai, tampak isi di dalam brankas sudah dipenuhi dengan kecoak, sehingga brankas tersebut terpaksa harus disterilkan terlebih dahulu. Dan lagi-lagi Fish dan Sam yang menyamar sebagai petugas pembersih tersebut. Hari balapan pun tiba, tampak Joe yang meminum banyak sekali air, sekaligus berolahraga sebelum makan siang. Ketika berada di kantin, tampak ada kepala sipir yang datang untuk mengecek keadaan. Joe yang sudah bersiap-siap pun langsung muntah di depan kepala sipir, sehingga ia langsung dibawa ke klinik penjara. Setelah diperiksa, Joe pun meminta izin untuk pergi ke toilet, namun dokter tersebut tidak mengizinkan Joe untuk meninggalkan kamarnya. Clyde yang sudah bersiap-siap di luar, lalu menawarkan bantuan untuk mengantar Joe ke toilet. Ketika sampai di toilet, ternyata di dalamnya terdapat ruangan rahasia yang mengarah ke bagian belakang penjara. Joe dan Clyde pun mengambil kayu yang sudah mereka persiapkan dan akhirnya berhasil kabur dari sana berkat mobil penjara yang sudah dipantau oleh Melly sebelumnya. Sesampainya di pom bensin, Melly pun langsung mengantar mereka menuju ke arena balapan. Lalu di dekat arena tersebut, tampak Fish dan Sam yang meledakkan sebuah tempat yang membuat para pengunjung di lokasi balapan tidak bisa melakukan transaksi menggunakan kartu, sehingga mereka terpaksa harus membayar menggunakan uang tunai. Tak lama setelah itu, Joe dan Clyde akhirnya sampai di lokasi balapan. Sebelum mereka berkumpul, Joe menyempatkan untuk membeli bir dan permen dahulu. Setelah itu, mereka pun pergi menuju basement melalui lubang pembuangan sampah, dan akhirnya bertemu dengan Jimmy yang sudah berada di lokasi pipa. Joe lalu meracik sebuah peledak menggunakan bir dan permen tadi, serta beberapa bahan yang dibawa oleh Jimmy. Setelah itu, ia memasukkan bahan tersebut ke dalam pipa melalui sebuah botol, yang langsung meledak di dalam brankas. Tak lama setelah itu, muncul asap dari lubang pipa ke arah luar, sehingga pusat mengirimkan 2 orang petugas untuk pergi mengecek keadaan brankas. Tampak Joe dan lainnya yang langsung menyedot uang di dalam brankas, dan memasukkannya di beberapa kantong sampah yang mereka sudah persiapkan sebelumnya. Karena terlampau senang, Joe menyuruh Jimmy untuk menaikkan kecepatan sedotan, namun tanpa disengaja, tangan palsu Clyde ikut tersedot ke dalamnya. Clyde pun tampak panik, karena jika tangan palsunya tersebut ditemukan oleh polisi, maka ia bisa saja terancam akan mendekam di penjara lebih lama lagi. Jimmy pun berusaha menenangkan Clyde, dan mengatakan bahwa ia pasti akan mengambil tangan palsunya tersebut, dan tidak akan membiarkan Clyde dalam masalah. Setelah mereka menyedot uangnya, Fish dan Sam pun hendak membawa tumpukan uang tersebut keluar dari sana. Namun mereka sempat terkendala, karena pagar basementnya tersangkut. Untungnya tak lama setelah itu, Jimmy datang dan langsung memperbaiki pagar tersebut. Melly lalu membawa Joe dan Clyde ke tempat pemadam kebakaran, karena ternyata Joe sudah bekerja sama dengan para tahanan di sana, dengan menyuruh mereka menciptakan kekacauan agar pihak penjara bisa memanggil pemadam kebakaran. Joe dan Clyde pun akhirnya berhasil kembali ke penjara tepat waktu sebelum dokter klinik datang mengecek Joe. Semua tim pun akhirnya bisa beristirahat, namun tidak dengan Jimmy, yang ternyata meninggalkan uang hasil curiannya tersebut di sebuah pom bensin, dan akhirnya ditemukan oleh polisi setelah ia melaporkan hal tersebut. Para FBI pun langsung turun tangan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Namun setelah menggali informasi ke sana kemari, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun terkait kasus perampokan tersebut. Hingga Clyde akhirnya dibebaskan setelah 90 hari di dalam penjara. Joe juga akhirnya dibebaskan setelah 5 bulan berlalu sejak kejadian perampokan tersebut. Ketika Joe pergi menemui Clyde di bar, diketahui ternyata Jimmy sudah pindah keluar kota agar ia bisa lebih dekat dengan putrinya. Setelah penyelidikan selama 6 bulan,
pihak penyelenggara acara meminta kasus pencurian tersebut dianggap selesai, karena pihak asuransi juga sudah memberikan ganti rugi atas insiden pencurian kemarin. Suatu hari, ketika Joe menggali halaman rumahnya, ia tiba-tiba menemukan ada sekantong uang terkubur di sana. Dan akhirnya diketahui, setelah aksi perampokan yang dilakukan oleh Joe, Jimmy kembali ke lokasi pencurian untuk berberes, sekaligus menyedot sisa uang yang masih ada di dalam brankas. Lalu uang tersebut ia bagi-bagikan kepada tim yang sudah membantu misi pencurian tersebut, termasuk rekan Joe di penjara, dan juga pegawai bank sebelumnya. Di akhir cerita, tampak Jimmy dan Mary yang berkumpul di bar tempat Silde bekerja, dan mereka pun berpesta minum-minum di sana. Dan begitulah akhir cerita dari film Logan Lucky. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.